Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kavita Mariam dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang TBC untuk memenuhi tugas sosioantropologi kesehatan. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC utamanya menyerang paru-paru, namun juga dapat menyerang organ lain seperti selaput otak, kulit, tulang, kelenjar getah bening, dan lainnya ketika bakteri TBC keluar dari paru-paru melalui aliran darah. Kondisi ini disebut TBC ekstraparu. Berdasarkan Global TB Report 2023, Indonesia masih menempati posisi kedua setelah India. Kasus TBC di Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya dengan 969.000 kasus menjadi 1.060.000 kasus. Bakteri TBC dapat menular melalui udara ketika partikel dahak orang dengan TBC paru keluar saat batuk, bersin, dan berbicara. Percikan-percikan dahak tersebut yang mengandung bakteri dan dapat melayang-layang di udara sehingga terhirup oleh orang lain. Penderita TB paru dengan BTA positif dapat menularkan kepada 10-15 orang per tahun di sekitarnya. Namun, jika orang yang terinfeksi mempunyai daya tahan tubuh yang baik, ia tidak akan langsung sakit TBC. Gejala dari TBC adalah batuk berdahak terus-menerus selama 2-3 minggu atau lebih yang dapat disertai gejala-gejala lainnya, seperti sesak napas dan nyeri pada dada, batuk bercampur darah, badan lemah dan rasa kurang enak badan, kurang nafsu makan dan berat badan menurun, berkeringat pada malam hari meskipun tidak melakukan kegiatan. TBC juga dapat kita cegah dengan penyelesaian pengobatan hingga tuntas dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memastikan rumah mendapatkan sinar matahari dan ventilasi udara yang memadai, memakai masker, serta menerapkan etika batuk yang benar. Saat ini, pemerintah mulai menjalankan program eliminasi TBC 2030. Eliminasi TBC ini diharapkan membuat kasus baru TBC di Indonesia menjadi 65 per 100.000 penduduk. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia diantaranya 1. Imunisasi BCG. Yang kedua, surveillance TBC. Yang ketiga, tos TBC, temukan dan obati sampai sembuh. Yang keempat, TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Dan yang kelima, yaitu peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan TBC. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa 1. Bakteri TBC menyebar melalui udara dan TBC tidak menular saat pasien TBC berjabat tangan dengan orang lain. TBC juga tidak menular saat pasien TBC berbagi makanan, minuman, atau saat menggunakan toilet bersama. Untuk itu, pasien TBC tidak perlu diasingkan. Yang kedua, batuk merupakan gejala utama TBC. TBC memiliki gejala utama yaitu batuk yang tidak kunjung sembuh. Maka dari itu, apabila sobat terus-menerusan batuk, jangan anggap remeh dan segera dapatkan pemeriksaan dan layanan yang tepat. Yang ketiga, tidak semua orang yang tertular bakteri TBC menjadi sakit TBC. Bakteri TBC dapat hidup di dalam tubuh tanpa membuat yang tertular sakit. Hal ini disebut infeksi TBC laten. Pada kasus ini, sistem imun tubuh orang yang terinfeksi TBC mampu melawan bakteri untuk menghentikan pertumbuhannya.